Semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, amin. Seperti di judul, kali ini aku mau sharing budgeting aku di bulan Mei. Alhamdulillah, nggak molor ya. Oh iya, gimana nih puasanya teman-teman? Udah mau menjelang lebaran nih, pasti makin semangat ya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah ini ya. Oh iya, sebelum lanjut ke video, aku selalu tegasin ini sama teman-teman ya, bahwa budgeting aku ini bukan bermaksud untuk ria, pamer, ataupun menggurui. Jadi di sini aku bener-bener pure sharing pengalaman aku, gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Dan yang paling penting, kalian itu jangan terpatok sama nominal ya teman-teman, karena kebutuhan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Semua itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah lingkungan tempat tinggal ataupun gaya hidup, jumlah keluarga yang ditanggung, dan lain-lain. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oh iya, sebelum lanjut, aku mau minta dukungan sama kalian dengan cara like, comment, dan subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya supaya aku lebih semangat lagi untuk konten ya. Nah, ini langsung aja aku mulai untuk evaluasi budgeting aku di bulan April ya. Jadi karena bulan April itu aku menerapkan sistem budgeting mingguan. Jadi ini kolomnya agak banyak ya untuk evaluasi. Jadi ini kolom evaluasinya itu per minggu. Kemudian untuk kolom terakhir itu kolom total sisa yang aku jumlahkan, dan alhamdulillah barakallah kali ini aku ada sisa 105.000, Masya Allah, yang dari bulan lalu itu aku minus hampir 200.000 ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku pasti tahu. Nah, ini uangnya udah aku kumpulin di sini ya teman-teman. Ini mau aku hitung dulu. Jadi uangnya ini receh-receh banget ya, karena memang untuk belanja hari-hari itu kalau misalkan aku nemu uang 2000-an gini selalu aku sisihkan gitu teman-teman, buat di akhir bulan. Kalau misalkan kepake ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak kepake jadi nanti sisanya kan bisa receh gitu. Nanti aku bakalan isi buat challenge 2000 karena aku pengen segera selesaiin challenge itu. Tapi uangnya ini mau aku simpen dulu di binder aku, karena challenge menabungnya bakalan aku bikin di video terpisah. So, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau aku update video kalian dapat notifikasi. Nah, jadi saat aku bikin evaluasi ini, sebenarnya bulan April itu belum selesai ya teman-teman. Ini tuh aku evaluasi di tanggal 28, jadi masih ada 2 hari lagi. Tapi karena aku mau mudik, jadi evaluasinya aku majuin aja. Jadi aku udah sisihkan uang sebesar Rp50.000 untuk pegangan dan uang jajan gitu. Dan selebihnya aku udah pakai dana lebaran ya teman-teman. Oh iya, teman-teman mudik gak nih? Kalau mudik kemana? Boleh dong komen di kolom komentar. Kalau aku sekarang aku tinggal di kota Sidoarjo, dan besok rencananya aku mau mudik ke Malang, kota suami aku. Kemudian hari H Lebaran itu malamnya langsung aku OTW ke Tuban, itu rumah orang tua aku. Buat teman-teman yang mau mudik, semoga selamat sampai tujuan ya, dan jangan lupa jaga kesehatannya supaya fit saat perjalanan. Dan buat yang udah sampai di kampung halaman, selamat bersenang-senang ya menikmati momen bersama keluarga besar. Tapi buat yang gak mudik, apapun itu alasannya, semoga kalian tetap bisa menikmati lebaran ini dengan bahagia ya. Oh iya, kemarin itu ada teman-teman yang request minta bikinin video BTS saat aku bikin budgeting seperti ini. Katanya videonya tuh estetik. Sebenarnya aku ada ketawa geli gitu ya, estetik dari mana gitu, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kalau mereka mikirnya video aku tuh estetik. Tapi insya Allah bakalan aku pertimbangin ya, karena aku juga masih mikir gimana bikinnya. Yang jelas tips dari aku itu, usahakan saat mengambil gambar itu ada cahaya yang mendukung ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada cahaya langsung dari sinar matahari, kalau bisa kalian itu pakai lampu. Seperti aku itu, aku pakai lampu
lampu belajar gitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang mau samaan bisa cek link di description box ya. Lalu tips yang kedua yaitu ubah posisi tripod, jangan monoton ambil di satu scene aja ya teman-teman, karena itu bakalan membuat penonton jadi bosan. Dan jangan lupa selalu cek hasil ya teman-teman. Dan untuk tips yang terakhir, pada saat pengeditan video, jangan ragu-ragu untuk meng-cut video yang gak perlu dimasukkan ya teman-teman. Kemudian atur pencahayaannya, kalau dirasa video kita masih kurang terang, bisa ditambah pencahayaannya pada saat edit ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman tips dari aku, karena aku juga baru banget belajar. Nanti kalau aku ada tips lagi bakalan aku share lagi ya. Dan gak kerasa dari tadi aku nyerocos mulu. Ini tuh budgeting aku di bulan Mei ini sudah setengah perjalanan ya teman-teman. Jadi kali ini aku ambil tema vintage, dan baru kali ini aku memberanikan diri buat bikin tema-tema kayak gini ya teman-teman, karena aku tuh orangnya nggak kreatif banget gitu loh, takut diketawain sama teman-teman. Jadi kalau misalkan masih kurang bagus mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke budgeting bulan Mei ya teman-teman. Jadi sebelumnya di kolom samping kiri itu aku bikin kolom income, tapi seperti biasa aku nggak sharing nominalnya ya. Kemudian di bawahnya itu ada kolom saving yang aku bagi menjadi 3. Yang pertama ada tabungan utama, itu aku skip nominalnya. Kemudian yang kedua ada dana darurat, itu sebesar Rp500.000, dan ada untuk sinking fund sebesar Rp1.000.000. Dan kemudian di bawah kolom saving itu ada kolom giving yang aku bagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk orang tua dan yang kedua untuk sedekah. Seperti biasa nominal aku skip. Dan lanjut ini untuk kolom living. Untuk kolom living aku bagi menjadi 4 kolom. Yang pertama ada kolom rincian, yang kedua ada kolom budget, ketiga kolom aktual, dan yang terakhir ada kolom sisa. Dan ini untuk rincian yang pertama ada belanja bulanan, aku budgetkan sebesar Rp400.000. Dan kemudian belanja mingguan ada budget Rp600.000. Lanjut untuk token listrik aku budgetkan sebesar Rp150.000. Dan ada paket data dengan budget Rp150.000. Lanjut ada iuran sampah dengan budget sebesar Rp30.000. Dan ada galon, di sini budgetnya Rp150.000 ya teman-teman, karena aku pakai galon merek Aqua. Terus kemudian untuk gas Rp20.000, kebutuhan anak Rp200.000, dan ini aku membuat budget baru yaitu fund sebesar Rp200.000. Ini biasanya aku pakai untuk beli skincare ataupun pengen belanja online gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada budget untuk jajan Rp300.000, dan kemudian yang terakhir untuk uang jaga-jaga sebesar Rp200.000. Nah, jadi total untuk kebutuhan living aku itu sebesar Rp2.400.000. Jadi ini udah di luar kebutuhan suami ya teman-teman, karena saat gajian itu suami udah keep di awal untuk kebutuhan dia seperti kayak makan siang, kemudian beli rokok, lalu BBM dan lain-lain itu udah dia pegang sendiri. Oh iya, maksudnya makan siang itu pada saat di luar bulan puasa ya teman-teman. Kalau untuk bulan puasa seperti sekarang itu, untuk budget makan siang itu mungkin dialihkan ke beli takjil ataupun misalkan berbuka waktu nggak di rumah gitu. Jadi kemarin ada beberapa teman yang nanya, kok nggak ada dana BBM, terus kemudian pegangan suami dan lain-lain. Sekarang udah terjawab ya. Jadi untuk BBM ataupun pegangan suami dan lain-lain untuk kebutuhan suami itu udah di keep di awal pas gajian. Jadi aku udah nggak membudgetkan itu. Semoga kalian paham ya teman-teman. Seneng deh kalau bisa sharing gini. Oh ya, ini aku tadi tambahin sedikit hiasan ya, biar enggak terlalu kosong di bagian bawah itu. Aku kasih washi tape motif hitam putih gitu, karena aku nggak punya yang motif vintage coklat gitu. Dan seperti inilah hasil karya oret-oretan aku ya teman-teman. Semoga nggak bikin mata kalian sepet ya.
Yang penting kalian fokus di cara budgetingnya aja ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau kasih masukan soal budgeting aku, atau misalkan soal dekor aku ini kurang apa, bisa komen di kolom komentar ya, biar aku juga sama-sama belajar. Dan alhamdulillah nggak terasa kita udah berada di ujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aku budgeting di bulan Mei kali ini. Semoga kalian nggak bosen ya, karena lebaran tinggal menghitung hari. Minal aizin wal faizin ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.